sudah tua, ibunya sudah keriput, ibunya desok dan lain sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu juga seorang ibu melahirkan dengan mengorbankan nyawa antara hidup dan mati, merasakan sakit yang luar biasa. Begitu besar pengorbanan seorang ibu, ia rela mati, yang penting anaknya dapat diselamatkan. Yang ketiga, ibu menyusui selama 2 tahun. Setiap 2 jam sekali kita meminta susu. Dan ia rela setiap malam tidak tidur untuk menjaga diri kita. Ketika kita kehausan, ia langsung memberi kita susu. Begitu luar biasa pengorbanan seorang ibu. Jikalau pada saat ini ia ada di sini, kita masih dapat mencium tangannya, mencium keningnya, mencium pipinya, dan mencium kakinya, serta dapat memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi tidak semua mendapatkan kesenangan serta kebahagiaan itu. Banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan kita atau sudah meninggal dunia. Terbayang sosok wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan yang sangat mendalam. Tidak ada yang dapat kita ungkapkan kecuali kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kalimat takbir, seluruh yang sedih menjadi gembira. Bagaimana seorang ayah, seorang lelaki yang mengorbankan dirinya menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi menghidupi istri dan anaknya. Ia kerahkan seluruh tenaganya demi buah hati, belahan jiwa pasangan hidup. Jikalau pada saat ini dia masih ada, kita masih bisa mencium tangannya, mencium keningnya, mencium kakinya, dan memeluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi tidak semua dapat menerima kesenangan dan kebahagiaan itu. Banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan kita. Tidak ada kata yang dapat kita ungkapkan. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan yang sangat mendalam. Hanya doa yang dapat kita panjatkan. Maka panjatkanlah doa tersebut. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayul? Qala birrul walidain. Qultu summa ayul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasul? Jihad di jalan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemui oleh seorang pemuda dan ia ingin berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi berkata kepada pemuda itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu menjawab, iya. Kemudian Nabi berkata kepada pemuda itu, temuilah orang tuamu, berjihadlah dengan berbakti kepadanya. Artinya, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang
tua. Bakti seorang anak laki-laki sampai akhir hayatnya, sedangkan bakti seorang anak perempuan sampai ia menikah. Setelah itu baktinya kepada suaminya. Bagaimana jikalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah kita masih bisa berbakti kepadanya? Kita masih bisa berbakti kepadanya dengan menziarahi kuburnya, bersedekah atas namanya, kemudian kita mendoakannya. Selanjutnya melaksanakan ibadah haji atau umroh atas nama mereka dan amalan-amalan yang lain. Ingatlah, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Jika orang tua kita ridho, orang tua kita senang, maka Allah pun senang kepada kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, rezeki pun kita akan melimpah. Jika orang tua kita murka kepada kita, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan, kesesatan, rezeki kita pun seret, dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah balasan bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ulama salaf pernah berkata, ketika ibunya meninggal dunia, ia menangis. Kemudian ia ditanya oleh seseorang pemuda, "Kenapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis karena ibuku telah meninggal dunia. Tinggallah ayahku yang harus aku baktikan diriku kepadanya, karena ia setengah pintu surga yang aku miliki. Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'idzalikal bab awihfashu." Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin memasukinya, maka bahagiakanlah mereka, senangkanlah mereka, baktikanlah dirimu kepada mereka. Jika engkau enggan memasukinya, maka sia-siakanlah orang tuamu. Cinta ibu menenangkan, cinta ayah menguatkan. Bagaimana seorang ayah? Ayah memang tidak melahirkan, ayah memang tidak mengandungmu, tetapi di dalam darahmu mengandung darahnya. Ayah memang tidak melahirkanmu, tetapi suaranya lah yang pertama sekali kau dengar ketika mengazankan atau mengiqamahkan dirimu di telinga kanan. Ayah memang tidak menyusuimu, tetapi suapannya dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi suapanmu. Mereka berdua bekerja sama dan sama-sama bekerja agar kamu menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Luar biasa pengorbanan kedua orang tua kita. Ingatlah, fa'innal jannata tahta rijlaiha. Sungguhnya surga di bawah telapak kaki mereka. Raihlah surgamu. Di awal bulan Syawal ini, sebaiknya kita menjemput orang tua kita, menemui orang tua kita. Kalau tidak bisa, minimal kita telepon, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya, belikan ia baju baru, belikan ia makanan kesukaannya, bawa ia jalan-jalan ke tempat ia sukai. Lupakan dirimu. Ketika malam hari kau kedinginan, ia menyelimutimu. Ketika kau ketakutan, ia memelukmu. Ketika kau kehausan, ia memberi kau minum. Ketika kau kelaparan, ia memberimu makan. Ketika kau diganggu orang, ia senantiasa membela. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau butuhkan, dengan segera mereka penuhi. Begitulah pengorbanan kedua orang tua kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal Syawal ini, di hari kemenangan, kita harus memperbaiki hubungan hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal harus kita jalani dengan baik, harus kita perbaiki. Hubungan hablu minallah, hubungan kepada Allah dengan cara mentauhidkannya,
Jangan mempersekutukannya, menjalankan syariatnya seperti mendirikan sholat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Hablum minan nas. Ya, hubungan vertikal ini, muamalah antar sesama manusia. Di awal Syawal ini kita harus saling memaafkan dan meminta maaf. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Sebaik-baik silaturahim adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada sanak saudara, yang ketiga kepada kawan kerabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jama'idul fitri rahimahullah. Di hari kemenangan awal bulan Syawal ini, sebaiknya seorang anak harus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Bersimpuhlah di bawah telapak kakinya, gapailah ridhonya, karena surgamu berada pada dirinya. Begitu juga seorang istri harus meminta maaf kepada suaminya. Ungkapkan kepada suaminya, ungkapkan kepada suamimu, wahai istri-istri, bahwasannya begitu banyak kesalahanmu. Sering kau melawannya, sering kau menunda-tunda bagaimana apa yang diperintahkannya. Mohon maaflah kepada mereka agar mereka meridhoi. Begitu juga sesama muslim harus saling memaafkan dan meminta maaf. Di awal bulan Syawal ini Jibril berdoa dan Nabi Muhammad mengaminkan sebanyak 3 kali. Apa doanya? Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak terampuni. Yang kedua, celakalah seseorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk surga. Yang ketiga, celakalah seseorang yang apabila disebut namamu tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehidupan dunia hanyalah sementara, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia. Jika kau kejar dunia, akhirat belum tentu menyertaimu. Jika kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah telapak kakimu. Dunia. Jika kau celupkan jari telunjukmu ke dalam air, kemudian kau angkat setetes yang menempel, itulah dunia. Sedangkan akhirat bagaikan lautan luas yang tiada bertepi. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang akan ditinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, lain waktu tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, lain waktu akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jika ingin berbakti dari sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Mati itu pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Maka dari itu, perbanyaklah zikrul maut, mengingat kematian, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjalani hubungan silaturahim dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala